Oke, selamat pagi kawan. Ah, udara cerah, segar. Ah. Halo guys, smart guys. Ah, Jakarta sudah melakukan suatu kebijakan PSBB, di pembatasan gitu ya, supaya lebih kondisinya kondusif gitu, kesehatan masyarakat jadi lebih baik dari sebelumnya supaya bisa melewati kehidupan yang oke. Ya, kita harus hormati itu, jangan keluar, social distancing ya kan, physical distancing sudah jalan, tapi ya sesuai dengan kebudayaan Indonesia kita mesti harus menghormati itu semua, tahapan demi tahapan. Sebenarnya mau dikatakan lockdown, tidak lockdown karena masih diberi kesempatan untuk kesana kemari, belanja bisa, mau apa bisa ya kan. Cuma jangan berkumpul menyebarkan virus bahaya gitu. Kita juga nggak usah keluar kalau nggak penting benar gitu kan. Semua gagasan pemerintah itu kan di timnya kan orang-orang hebat, sudah dipikirkan sedetail-detailnya. Kita sebagai masyarakat awan, masyarakat sipil atau aparat harus bisa beradaptasi bagaimana peraturan pemerintah ya kan? Peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar gitu. Karena ini hari ini tanggal 11 berarti kan ada itu penambahan waktu untuk supaya bisa berjalan dengan tepat waktunya. Tanggal berapa, artinya sudah 14 hari, nambah lagi ya kan, nambah lagi ya sampai keadaan kondusif gitu. Sampai kapan nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa ditanggulangi virus ini dari kehidupan berjalan normal. Oke. Ya, kita menghormati semuanya itu juga bermaksud baik. Jadi kita yang biasa olahraga, lari-lari ke sana kemari, kita olahraganya di rumah saja. Nggak usah keluar jauh, palingnya di depan rumah atau berjemur. Udah masuk lagi kan begitu ya kan, dalam keadaan yang oke gitu, happy. Jadi mata agak ya, pakai kain gitu ya, jangan langsung pakai tangan, kaos. Ada semakin membaik sepertinya, mudah-mudahan ya semua negara membaik semua, jadi bisa berjalan dengan lawas. Ya, kita juga di rumah saja ya kan, hari-hari. Ada beberapa orang-orang yang kalau di rumah saja ya tidak dapat penghasilan gitu, karena sehari untuk sehari itu pemerintah sudah memikirkan jauh-jauh hari. Dan lewat jalur apa gitu kan, berikan donatur seperti yang punya WA group, mengadakan suatu kumpulan gitu, ngumpulin duit donasi atau apa, nanti dibikin suatu bingkisan untuk
diberikan kepada yang berhak atau yang kurang gitu. Dan mereka ya yang sudah dibagikan ya senang-senang aja. Ya itulah keadaan sedang prihatin ya. Kita kan negara Indonesia atau masyarakatnya itu kan sudah terkenal dengan guyup rukun gotong royong ya. Ada kesulitan ditanggung bersama, ada yang mampu memberikan kemampuannya atau finansialnya untuk mereka gitu yang kurang mampu. Udah biasa. Yang punya pabrik atau yang punya perusahaan memberikan suatu apa kayak gitu ya, kebijaksanaan ya kan, hanya cuma kurang dari sebulan. Kalau di India itu 3 minggu, nah di sini kurang lebih ya sama. Kemarin dulu udah 14 hari, tambah 7 hari lagi, 3 minggu. Begitu. Pabrik-pabrik tutup, perusahaan-perusahaan tutup semua, cuma 3 minggu aja kan nggak masalah. Sepertinya sudah Anda berusaha atau bisnis yang bekerja, yang jadi profesional, kerja di rumah saja, work from home. Nah, yang anak sekolah belajar di rumah, homework, work home. Nah, semuanya sama aja. Jadi semua ya bekerja sama, orang tua ngajarin anak, ya kan, yang orang tua bisnis atau bekerja profesional, ya bekerja di rumah, ya kan, lewat laptop, lewat apa, zaman sekarang sampai modern. Yang jualan kecil-kecilan seperti saya ini ya di rumah saja, ada yang beli jualin, ya kan, nggak ada yang beli santai. Memanfaatkan waktu untuk menjadi YouTuber. Ada kebiasaan kita sumbangkan, apa tujuannya, untuk memberi share ya pengalaman-pengalaman kita. Pada saat seperti ini kita membuat suatu tutorial atau memberikan suatu apalah gitu supaya di share di YouTube, Instagram, Facebook, media sosial, agar supaya apa ya, supaya masyarakat tahu bahwa ini ada jenis olahraga seperti ini misalkan begitu, atau komedi-komedi gitu ya yang membahagiakan hati dan pikiran supaya nggak jenuh, karena kan tinggal di rumah 3 minggu ya, itu kan 14 hari tambah lagi 1 minggu, nah, 3 minggu umpamanya kurang bagus tambah lagi, nggak masalah ya kan. Punya tabungan, dipakai tabungannya untuk itu kan hanya sudah puluhan tahun dari Anda lahir baru kali ini terjadi. Umpamanya terjadi seperti ini pun sekali waktu ya nggak apa-apa, hitung-hitung liburan ya kan. Anda misalkan sudah bekerja 10 tahun, apa 15 tahun, apa 20 tahun, kejadian seperti ini kan baru kali ini. Ya hitung-hitung pengalaman gitu kan. Tabungannya dikikis sedikit, atau hitung-hitung Anda itu liburan, bekerja atau bisnis sudah sekian lama ya kan, 1 tahun 365 hari, terus berapa tahun, 20 tahun, nah, dikalikan aja, wah berapa hari itu, nah, istirahat 3 minggu tidak masalah ya kan. Itu aja pemikirannya, santai santuy kalau anak sekarang ya kan. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan, wah ini perusahaan saya bagaimana, wah, ada yang bilang bangkrut, ada yang bilang kolab, ada yang bilang rugi dan lain-lain. Nah, yang kerja juga wah gak dapat ini dapat itu. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Semua ada masalah pasti ada pemecahannya. Nah, pemerintah sudah memberikan pancingan-pancingan natura ya, ada beras, ada apa, satu paketan. Lihat di televisi kan begitu, yang
yang swasta atau yang kumpulan-kumpulan teman-teman juga ikut-ikutan seperti itu sangat membantu rakyat-rakyat yang kekurangan. Nah kan Indonesia kan beraneka ragam, ada yang kaya sekali, ada yang di bawahnya kaya banget, kaya, setengah kaya, dan di bawahnya lagi sederhana, sangat sederhana, dan sangat sederhana. Jadi mereka itu berbaur jadi satu di negara Indonesia, dan negara lain-lain juga sama gitu. Tapi yang namanya manusia itu kan makhluk sosial, jadi mereka saling berbagi aset, berbagi harta, ya kan, berbagi kesenangan, berbagi penderitaan, sama semua. Oke, kawan, kita hidup ini di dunia ini sebenarnya kan ya seperti kalau filosofi orang Jawa itu mampir ngombe, kami tinggal sebentar, tidak selalu selamanya hidup. Jadi kita mesti harus eling lan waspada, ingat kepada yang alam, mesti sirkulasi kehidupan mesti berjalan. Ya, virus-virus ini yang memakan korban jiwa, kebanyakan orang-orang tua. Jadi yang punya penyakit bawaan itu harus hati-hati, ya kan? Memberikan suatu pembelajaran kepada umat manusia bahwa virus atau virus corona ini bisa sedemikian rupa. Tapi kalau yang muda-muda ya kebanyakan eksis saja, jadi cuma kena berapa hari nanti sehat lagi gitu kan. Ada cerita katanya ada herd immunity, jadi mereka yang sehat menularkan yang sehat. Ya kalau pas menularkannya orang yang sakit bawaan, diabetes atau paru-paru atau kanker atau apa, ya jadi tambah parah ya. Tapi ya semuanya kan diobati, ada yang sembuh, ada yang meninggal, itu tidak jadi masalah, karena itu kan populasi kehidupan berjalan takdir. Tidak mati karena ini ya karena kecelakaan, misalkan ada tsunami, ada apa, itu kan sama saja populasi kehidupan. Dulu ada kena penyakit apa itu kan, wabah kolera, sekian ratus ribu, sekian juta meninggal tahun berapa itu. Ada juga wabah TBC, itu juga banyak yang meninggal, demam berdarah. Lebih gawat lagi kayak di Eropa ada apa itu virus Black Death apa itu, wah sampai jutaan habis di sana. Pada tahun berapa itu, 1800 berapa, ada catatannya, macam-macam lah. Cuma karena ini zamannya zaman milenial, zaman gadget, sedikit aja sudah tahu semua. Jadi kelihatannya menakutkan, padahal yang menakutkan wabah zaman dulu lebih ngeri lagi, cuma masyarakat kecil kan nggak tahu. Jadi ya kelihatannya ya biasa aja, tahu dengar katanya oh di sana begini. Ya kayak di daerah sini juga yang meninggalnya ada satu, padahal rakyatnya ada 3 juta atau 4 juta, ya satu nggak mewakili sampling ya, berarti kan masih aman. Kalau dilihat secara agregat kan begitu statistiknya. Jadi ya boleh khawatir boleh tidak, tapi Anda pun harus jangan pikirannya terpola ini jadi tambah stres. Nah, jadi ya dihadapi aja dengan kenyataan apa. Toh masih banyak yang sehat, masih banyak yang hidup. Nah,
gitu. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya ada tamu ini kita panggil apa tamunya? Mungkin Anda kenal. Woi, bro, sini bro. Wes. Tapi tamunya tamu ini ya. Dari apa? Dunia sono. Wah, ini dia. Mungkin Anda kenal, coba dari dekat. Wah, mirip-mirip siapa ini? Bos, kayaknya tukang sulap ini ya. Aduh. Gimana bro? Kabarnya? Selamat pagi. Jos. Ini dia. Jadi kita tuh komunikasi dengan rohnya aja ya. Fisiknya di sana. Ini tinggal penggambaran. Jadi seperti wayang. Gimana bro menurut Anda nih? Apa namanya? Soal virus-virus ini gimana bro? Ya, saya wakili aja suaranya ya. Supaya tambah rame gitu. Ya, namanya sedang ada virus. Tawanya gimana dia? Ini kelihatannya seperti kayak hitam putih ya. Wah, DC ya. Deddy Buser. Ya, seperti biasa-biasa aja ya. Semuanya kan ada tanggulan. Ditanggulangi bro, jadi nggak usah khawatir kita. Cerita apa nih? Di depan ini kan semuanya ada yang ngatur semuanya. Pemerintah sudah ngatur sedemikian rupa ya, kita nggak usah khawatir ya kan. Yalah. Budet tadi sudah bilang begitu ya kan, ya kita semua itu nggak usah khawatir karena pemerintah sudah membuat suatu aturan-aturan juga, penanggulangannya sudah ada rapid test, ada apa ya kan. Wah, periksa virusnya tertular jadi DPO atau apa kan, ada tahap-tahapnya tuh. ODP, ODPO, ODP orang dalam, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan misalkan. Terus apalagi itu DPP apa-apa, macam-macam lah ya. Jadi semuanya itu ada tahap-tahapnya, mereka periksa. Kalau yang apa gitu yang kena virusnya ya masuk rumah sakit, ada tahapnya, periksa dulu semuanya. Jadi supaya dikarantina gitu ya. Kalau yang kelihatannya memerlukan karantina ya dia periksa karantina. Kalau kelihatannya tidak memerlukan ya dikarantina di rumah. Ada tahapannya 14 hari. Biasanya ada masa inkubasi begitu ya. Ada masa inkubasi di mana harus dia tinggal di rumah, nanti diperiksa lagi hari ke-9 atau 10, periksa lagi. Kalau ternyata positif gitu ya harus nginap di rumah sakit, sembuhkan sampai sembuh. Sudah dinyatakan negatif, pulang, itu berbaur dengan masyarakat. Itu teman gue ini Dokter Tirta juga begitu, karena dia udah dinyatakan sembuh, tidak terjangkit penyakit virus. Bukan sembuh,
tidak dinyatakan penyakit itu, virus corona, jadi kembali ke masyarakat lagi, kan? Batin apa? Nah. Tuh Aska gimana, bro? Oh, Aska anak saya baik. Hahaha. Oh iya, teman-teman juga. Podcastnya gimana? Ya lancar biasa tiap hari live. Oh iya, bro, kadang-kadang dari ini dong, dari anggota subscribernya diundang, jangan artis mulu. Oh bisa itu, oh datang aja ya, ntar gua sama tim bikin jadwal sih sama Bro Harley nih dari Jawa. Oke, pokoknya kita siap selalu nunggu undangannya. Ya siap. Oke. Wah, Bro DC ini penampilannya oke terus ya, sehat ya. Oh iya sehat, jamunya kuat. Apa itu? Telur telur susu, guys, madu ya kan, komplit pokoknya. Wah, itu boleh juga itu ramuannya itu. Ya, temen dari dulu nih ya kan kita anggota subscribernya, jadi kan termasuk temen ya di YouTube itu. Wah, ini subscribernya udah jutaan ini. Jadi kalau temen-temen itu diundang itu ada bikin konten-konten ya boleh juga, supaya pansos, panjat sosial. Bisa itu, bisa diatur itu. Kapan-kapan kita diundang ya. Oke, sip. Oke. Nah, kalau sesama YouTuber itu harus begitu, apalagi yang YouTuber yang baru-baru ini ya kan, masih junior, masih kita diundang ke sana supaya bisa pansos gitu, bro. Oke, iya dong, pastinya begitu. Oke. Nah, nih apa, tamu-tamunya yang cewek cakep ya bro, yang diundang ya bro. Wah, ada juga yang nggak cakep tuh. Mak Teti nggak cakep, gua undang. Iya.